Ada kedua orang pria, yang di malam hari ia berencana. Keduanya berencana untuk besok berburu yuk. Setelah itu kedua pria pun kembali ke rumahnya, ke rumah guanya. Di pagi hari pun tiba, lalu pria yang kedua, pria B, langsung menggunakan baju yang sama. Karena di lemari guanya itu hanya ada baju yang sama dan sama. Akhirnya dia langsung ngambil, langsung memakainya tanpa berpikir untuk mengenakan baju yang mana. Ia pun langsung bergegas ke rumah temannya, yaitu pria A. Pria A bingung mau menggunakan baju yang mana untuk buruannya nanti dengan pria B. Ia bingung nanti akan di kom apa semacamnya ya, katanya apa yang cocok ya, akan di akan dikomentar busananya oleh temennya itu si pria B. Sembari menunggu kengaratan dari pria A, pria B menyusun strategi untuk buruannya nanti. Walaupun pria B telah menyiapkan strateginya tersebut di malam hari sebelumnya, tapi ia memantapkannya di pagi hari tersebut. Siapa yang lebih unggul? Hamzah Ahmad. Lagi-lagi Hamzah Ahmad. Beliau menggunakan bathrobe, yaitu semacam anduk untuk mandi, tapi itu semacam kayak pakaian busana. Kalau kalian nggak tahu, mungkin kalian bisa cari Google setelah nonton video ini. Dia menggunakan baju yang dominan, baju bathrobe itu, busana bathrobe, di filming videonya. Baju bathrobe itu mudah untuk digunakan dan sederhana dalam pemakaiannya. Dan itulah yang membuat dirinya sukses. Waktunya itu lebih cepat untuk untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, lebih valuable pekerjaannya, outputnya pun kelihatan. Dan Hamzah Ahmad itu menghasilkan, dia fokus ke deep work untuk pekerjaan yang main pointingsnya, yang valuable, yang meaningful, jadi di pagi hari. Jadi di pagi hari rutinitasnya, ya mungkin bangun tidur, setelah itu dia menggunakan bed robe-nya, mungkin dia tidur dalam keadaan bugil, dimana bugilnya itu ya dalam badannya ini. Habis itu dia menggunakan bed robe, pergi kamar mandi, mencuci muka, rutinitas paginya, gosok gigi, dan setelah itu BAB dengan menggunakan bed robe. Kalau ia mungkin masih ada stok record, stok script. Gue gak tahu dia punya script, beliau punya script atau tidak, paham Ahmad ini. Tapi kalau dia punya stok akan langsung, dia langsung bisa untuk filming, shooting videonya dengan menggunakan backdrop, karena itu yang ia gunakan dalam videonya. Dan apalagi Pak Hamzah Ahmad ini mungkin percaya diri dalam menggunakan backdropnya, dan juga ia percaya diri dan juga nyaman dalam menggunakannya. Makanya ia menggunakan hal tersebut. Dimana ini balik ke diri gue. Diri gue kalau misalkan lihat di video gue itu gue uh, menggunakan baju yang berbeda di setiap video-video gue. Gue nggak seperti Hamzah Ahmad kayak dominan itu menggunakan bathrobe atau gue menggunakan hoodie. Cuman kalau kalian lihat video gue berbeda busananya, dan itu uh, gue mengkhususkan baju tersebut gue simpan di suatu tempat lain, di bukan lemari gue atau gue langsung taruh di mesin cuci, enggak, gue taruh seakan-akan itu adalah baju khusus untuk YouTube gitu. Kenapa gue melakukan hal yang demikian? Karena gue masih
sistemkan produktivitas dalam hal per YouTubean. Dimana kalau gue stuck di ideas ke satu, gue akan move on ke ideas kedua. Jadi ketika misalnya ideas pertamanya ini udah setengah jadi, udah ada subtema yang jelas, gue langsung filming syuting videonya. Walaupun scripting ideas pertama ini belum selesai. Jadi bisa jadi ketika gue filming ideas pertama misalnya, walaupun scriptnya belum jadi, subtemanya sudah jelas, subtemanya bukan tema per ini ya, itu sudah jelas, gue langsung filming. Dan kemungkinan gue langsung loncat ke scripting ideas kedua, dan itu scriptnya udah jadi, gue langsung syuting video tersebut. Otomatis video ideas pertama yang belum jadi scriptingnya, itu gue menggunakan busana yang berbeda. Dan ideas kedua, videonya sudah jadi juga. Bukan video yang jadi, tapi ideas video kedua ini uh, lagi syuting. Gue harus menggunakan baju yang berbeda. Karena untuk mengseleksi gue nantinya tahu ini video ideas pertama gue di hari ini video ideas gue yang kedua. Jadi video ideas pertama dan video ideas kedua beda busananya. Dan kemungkinan besar video ideas pertama itu sama dengan video ideas ketiga. Kalau misalnya gue emang syuting 3 video per harinya gitu. Bisa jadi karena ada loncat, ada apa ya, semacam pola barisan gitu. Misalnya video pertama 3 itu sama, mungkin kalau misalnya gue upload 4 video yang ideas kedua itu bisa sama dengan video ideas keempat, begitu seterusnya. Oke, itu cukup, itu adalah suatu bahasan yang mungkin ada relevan dengan judul video. Kita bahas ke judul video, isi yang relevan dengan judul video, dimana sederhana itu bisa mengimprove, bisa judul jadi bermanfaat waktunya. Apalagi kalau misalnya kita diundang suatu acara dan kita menggunakan baju yang sama, baju yang simple, dan kita nyaman dan jadi dalam menggunakannya, waktu akan menjadi lebih bermanfaat dibandingkan dengan orang yang harus beda bajunya ketika diundang ke birthday party, ke suatu konservasi atau semacamnya, dan terlalu banyak menguras otak. Dan waktunya itu kalau misalnya dihitung secara bulan itu terlalu banyak menghabiskan untuk memikirkan baju. Oke? Dan mungkin dia overthinking. Yang kalau misalnya pakai baju yang sama takutnya berada, ketika memakai baju yang sama, mungkin temannya akan berkomentar, lu gak ada baju yang lain apa gitu. Diem omongan lu, diem overthinking lu lu pergi ke gym, go to the gym, build your fisik, buat bentuk fisik lu, latih mindfulness, latih meditasi untuk melatih mentalitas lu, atau lu bisa coba lari. Kalau misalnya lu hate your life, karena gue pernah mendengar suatu quotes yang dimana kalau misalnya lu memberi atau lu cutting itu untuk misalnya lu benci terhadap hidup lu, misalnya lu banyak suatu hal yang emang uh, apa ya, pokoknya lu kayak hidup ini kayak apa ya, kayak banyak yang harus dipukulin tapi jangan gitu. Dan kalau misalnya lu hate your body, lu kurang akan otot, kurang masa otot lu, ya bulking gitu. Oke, jadi latih mindfulness lu dengan berlari tadi, latih mentalitas lu maksudnya, dan build money lagi, cari uang gitu. Tiga bagian-bagian tersebut lalu lu tingkatkan, lu akan mendapat respect dari orang, dan di samping lu juga harus merespect orang lain. Mari kita indikatorkan gini,
yang berkaitan dengan suatu pemborosan waktu. Misalnya kalian sedang indikatorkan dalam sebulan. Ini kita rumuskan pemborosan waktu yang lu lakukan, kalian lakukan, atau kita lakukan dalam hal memilih menseleksi baju. Misalnya kita menseleksi baju ketika kita hendak syuting, itu memakan waktu 5 menit. Dan kita ingin mengupload video hari ini, itu 1 sampai 3 video. Ini mana berarti satu hari ini kita memikirkan baju itu 10 menit. Dan 10 menit ini kita kali dengan 30 hari. 10 menit 30 hari berarti 300 menit. Berarti dalam sebulan, kalian membuang-buang waktu akan hanya memikirkan baju. Padahal 5 jam tersebut kalau dalam sebulan, itu lu bisa gunakan untuk filming atau scripting. Kalau misal dalam hal per YouTubean. Itu adalah suatu yang pekerjaan yang meaningful untuk pekerjaan YouTube lu. Ini pelajaran juga untuk diri gue. Ini gue berdasarkan experience. Gimana ini cerita selanjutnya? Ini adalah bukan hari tapi gue ulang. Ini adalah berdasarkan experience. Yang dimana yang ini tuh di hari tersebut itu seharusnya adalah hari pertama gue pergi ke gym. Cuman tidak. Di sebelum gue di hari tersebut, yang dimana itu seharusnya hari pertama gue gym, gue menyiapkan banyak banget tools yang harus gue gunakan. Gue menyiapkan anduk, gue menyiapkan HP gue list tuh. Gue menyiapkan HP gue harus menyiapkan parfum, menyiapkan tisu basah, minuman air putih, dan ya pokoknya banyak. Dan saat gue sudah siap tools-tools tersebut dan untuk pergi ke gym, gue pakai tas gunung pas itu. Gue pergi ke gym, dan akhirnya gym itu tutup bro. Gym itu tutup, dan mungkin pas gue pakai, gue terlalu apa ya? Gue terlalu over prepare. Walaupun over prepare ini kalau kata Alex Mozi itu bagus ya. Cuman gue over prepare dan akhirnya aksi gue tuh menjadi takut-takutan. Dan gue menemukan diri gue melihat jendela lagi pas gue mau pergi ke gym, melihat jendela kayak kok gini pas gue mau pergi ke gym tuh. Itu mungkin terlalu banyak tools yang gue kenakan. Dan waktu-waktu berikutnya gue fokus ke main pointing mana yang harus gue bawa yang untuk bervaluable untuk ke gym. Dan ini mungkin bisa kalian terapkan kalau gue itu main pointing dalam pergi ke gym, karena gym gue juga dekat dari rumah gue. Itu tuh gue pakai gue bawa anduk, dan juga gue bawa minuman gue, dan gue juga bawa minuman air putih ya, minuman apa nih nanti kalian, minuman, dan juga bawa HP gue. Di samping menggunakan fashion gym, kayak misal pakai baju olahraga dan semacamnya. Itu juga nggak usah di overthinkingan. Pikiran gue menjadi lebih jernih dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Dan gue akhirnya pergi ke gym di hari pertama gue itu, di hari bener-bener pertama gue gym di hari itu. Ini di hari berikutnya setelah gue yang bawa banyak alat itu ya. Dan akhirnya gue di hari tersebut gue nggak menggunakan, gue tidak membawa peralatan gue yang rempong itu. Oke, lanjut ke baju gamis. Baju gamis ketika lu misalnya hendak ke masjid, kalian hendak ke masjid. Ini akan save waktu lu juga. Karena dibandingkan lu misalnya punya baju koko, misal baju koko yang nggak ada terusannya, yang nggak ada baju, kayak nggak ada celananya gitu. Biasanya ini kayak misal kalau remaja nggak ada celana terusan gitu. Jadi kalau misalnya lu pakai baju koko, lu harus mencari celana mana yang cocok untuk baju koko yang lu gunakan gitu. Dan kalau misalnya lu pakai gamis, juga lu misalnya di samping dengan terlihat sederhana dan terlihat lebih mudah untuk menggunakannya, waktu lebih bermanfaat, itu juga terlihat elegan gitu. Jadi gue jual gamis, kalian cek di deskripsi. Bercanda. Oke,
Jadi kita ke Facebook. Mark Zuckerberg, CEO dari Facebook. Masih CEO nggak sih? Gue nggak tahu ya. Beliau ini menggunakan baju yang sama setiap hari, baju polos. Kalau nggak salah itu baju polos yang digunakan itu baju warna hitam. Ia menggunakan baju yang sama setiap harinya dan beliau tidak bingung menggunakan baju yang mana ketika misalnya setelah mandi. Beliau tidak mau menguras energinya untuk memikirkan perihal apa yang ia gunakan, apa yang ia gunakan ke badannya tersebut. Gue juga pernah nonton video lama Alex Hormozy, di mana video lama tersebut itu dia berada di ruang kamar yang cukup simple, sederhana, dan di situ ada tembok warna putih dan ada papannya. Itu terlihat lebih sederhana dan gue nyaman ngeliatnya. Gue nyaman melihatnya dan dengan ruangan yang begitu sederhana dan begitu kosong. Walaupun mungkin itu baru beliau beli gitu kan. Cuma itu terlihat lebih bikin otak itu nggak mumet, bikin otak tuh jernih. Ya mungkin kalau misalnya ada barang itu barang ini, kita overthinking kayak misalnya ini nggak dipakai, gue harus pikirkan gimana cara barang ini kepake. Atau lu bisa memikirkan gimana cara menyumbangkannya. Dan make it habits gitu. Nanti gue akan ada bagian-bagian tentu. Oh ini ternyata bagiannya ini. Gimana ini sudah mendekati bagian end, bagian akhir. Kalau kalian misalnya punya banyak barang di rumah kalian dan kalian mumet, itu bisa jadi karena hal tersebut, karena banyaknya barang. Buatlah habits. Per weeks-nya lu sumbangkan barang-barang yang ada di kamar lu, barang-barang yang ada di rumah lu atau kamar lu untuk sumbangan ke orang lain. Misalnya ke baju lu, misalnya ada baju yang sudah lu nggak pakai atau lu udah lama nggak pakai, lu sumbangin ke sapam lu, ke pemulung misalnya. Itu menjadikan otak lebih jernih. Oke? Terima kasih didapatkan dengan aksinya kalian. Today is weekend. Hari Sabtu itu weekend nggak sih? Ya kan weekend kan? Oke, kita pakai weekend aja ya. Today is weekend, but do not pretend to be a week. Stay hard and do the hard work, especially when you don't feel like it.